berikutnya kita akan ada inspeksi orang sering salah kaprah gitu ya, antara inspeksi kemudian quality control dan kemudian sekarang ada lagi mungkin quality assurance. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya agak berbeda gitu ya, dari definisi yang saya baca. Kalau namanya quality control adalah sebuah kegiatan yang akan memastikan bahwa yang dihasilkan itu sesuai dengan output yang diharapkan atau standar yang akan dicapai atau spesifikasi yang akan dicapai. Berapa perbedaannya di situ ditangkap, kemudian ada melakukan pemilahan gitu ya, ini yang masuk, ini yang nggak masuk gitu ya. Itu sebenarnya masih, jadi kalau masih quality control ya garis besarnya menjadi ini nggak masuk di pinggiran, ini masuk, ini oke, bisa lewat ke sana gitu. Dan suatu hari fungsi quality control pun sebenarnya hari ini bisa digantikan dengan sebuah sistem artificial intelligence gitu ya, bisa dipadukan dengan robot, dengan digital gitu ya kan. Kalau apalagi pekerjaan yang berulang-ulang, kalau manusia kan capek, misalnya per jamnya keluar 1000 begitu. Kalau manusia harus memastikan betul-betul ini 1000 ya diletek ya. Tapi kalau kemudian digantikan dengan artificial intelligence atau robotik begitu, automation yang robotik nanti gitu, bisa mempercepat dengan sama seperti manusia kemampuannya, tapi dia tugasnya tertentu itu aja gitu ya, mungkin mampu, sehingga nanti di dalam konsep inspeksi ini bisa panjang, mungkin bahkan sampai automation nanti sedikit, nanti sampai sana juga nih konsep saya SIPOC. Nah sekarang kalau quality control adalah memastikan sesuai dengan yang ingin dicapai. Berbeda berapa gapnya, ini nggak masuk, ini masuk, pada saat menentukan kriteria masuk atau enggak. Makanya quality control dalam menyalahkan itu harus based on apa, merefer kemana gitu. Tidak sesuai dengan perjanjian, dengan kontrak dengan customer, atau tidak sesuai dengan standar tertentu gitu kan. Jadi nanti kalau bicara standar, bicara keinginan pelanggan, kebetulan kalau ada standar misalnya itu baterai ini harus dalam standar IEC sekian, ya udah kita baca IEC maunya apa, harus begini-begini. Kalau dulu saya misalnya ada pipa gitu ya, itu adalah ISO 4437 gitu ya, dia bilang harus begini-begini, bahannya ini ditekuk begini, nggak begini, itu yang saya baca. Dan sehingga pada saat ada barang yang saya harus periksa, ya saya periksa sesuai dengan kriteria tadi. Kriteria 1 sampai 20, 1 oke masuk, 2, 3 masuk, keempatnya nggak masuk ini. Sehingga pada saat dia nggak masuk, nggak sesuai dengan kriteria di sini, ya berarti barang ini tidak sesuai gitu. Nah, bahwa ketidaksesuaiannya apa, ya mungkin harus kita bilangkan pada si makernya, perbaiki di sini ya. Tapi secara ini tidak keberterimaan, dia nggak diterima ya, bahwa mungkin terus bilang bisa diekskis apa, itu urusan lain, itu politik gitu ya. Tapi bicara quality control adalah begitu. Kalau quality assurance adalah, kalau quality control itu di dalam quality control ada inspeksi. Inspeksi adalah tugasnya memeriksa ya. Misalnya ini aku ngomong di dulu sini ya, ini aku buat barang di sini, barang di sini. Setelah itu saya inspeksi apakah barang saya sesuai nggak dengan yang harus saya serahkan pada customer yang kedua. Nah, ini spesifikasi ke saya jadi bikin aturan di sini. Tapi pada saat saya membuat barang pun, ini saya periksa. Kalau ini adalah pemeriksaan akhir setelah barang jadi, gitu toh. Tapi pada saat saya membuat proses satu ini adalah 1A, 1B, 1C, masing-masing A, B, C juga diperiksa. Ya. Jadi kadang-kadang ini diserahkan ke orang quality control gitu ya hanya berapa bisa, tapi kan dia hanya bisa merasa satu jam sekali dari 3000 yang udah jadi. Yang memastikan ini bisa oke atau enggak, ya betul pelaksana di sini ya. Nah kalau diperiksa oke, berarti dia bisa digeser ke proses kedua, diserahkan kedua sesuai spesifikasi. Yang kedua dianggap sudah oke, berarti dia meneruskan, tinggal dia melakukan tugasnya apa. Diperiksa oke, masuk yang ketiga. Yang ketiga ini barang jadi, misalnya dia assembling dan jadi. Begitu dari komponennya oke semua, masuk dikerjakan, diperiksa oke,
ya jadi produk yang oke, yang benar, yang sesuai, yang dimauin pelanggan. Ya kita kirim ke pelanggan gitu. Ya. Jadi kalau ini saya sebagai organisasi IPO, ya kan? Kalau kemudian supplier saya juga melakukan hal yang sama kayak saya, ya kan? Berarti saya menerima barang dari dia juga kayak tadi dia menerima barang dari saya, barangnya oke gitu. Kalau dia menerima barang dari saya oke, dia langsung jual, dia senang tanpa dia melakukan, mungkin dia memeriksanya sekali aja pas sempat, pas koper, atau memang dari setiap 10.000 diperiksa satu, itu metode dia, samplingnya dia, ya nggak apa-apa. Tapi karena kita sudah handal, kita reliable, dia udahlah besok jangan 1.000 banyak, aku butuh orang banyak, 2.000 aja, begitu kurang orangnya, jadi lebih efisien dan sebagainya. Itu. Nah kalau di ini proses yang saya lakukan adalah seperti itu, di sini juga melakukan yang begitu bagus sekali, sehingga semakin awal, kalau seandainya ini kemudian di sini ada begini ya, semakin awal dia memeriksa dan semakin cepat ketahuan ada yang tidak sesuai, semakin baik, tidak mubazir. Materialnya misalnya ini di sini ya, atau ini saya deh, material masuk udah nggak oke, tak periksa udah nggak oke. Nah kalau saya pasien tetap saya nekat produksi, yang ngapain ketebalannya nggak sama dengan yang harus saya gunakan. 1 mili plus minus 0,1 misalnya, ini 1 mili 1,3 itu lebih dari yang saya ini. Ya kalau secara untung, tapi proses saya kan mesin saya sudah atur sampai 1,1 sama 0,99 setelannya. Kalau dia 1,3 nggak masuk ke dalam mesin saya, kan merubah lagi dan nggak efisien gitu kan. Jadi kalau syaratnya misalnya tebalnya adalah 1 mili, 1 plus minus 0,1, berarti bolehnya 1 mili, 1 atau 0,99, ya kan, begitu. Nah, kalau ini oke, dari dia oke, saya olah. Tapi kalau dia udah nggak oke, ya kan, ya mau apa nggak bisa jalankan ini, saya balikin barangnya kan gitu. Nah, sehingga kalau dari misalnya ini saya beda ke sini ya, semakin awal dia memeriksa, itulah semakin baik buat prosesnya, efisiensi juga dia. Ya, inilah kegiatan memeriksa di titik ini namanya inspeksi. Jadi inspeksi adalah memeriksa kegiatan sendiri, kegiatan memeriksanya gitu, kegiatan mengukurnya, memeriksa disesuaikan. Ini harusnya misalnya ini harusnya diameternya 10 plus minus bolehnya 0,1. Saya periksa 10, saya periksa 10,1 masih masuk, berarti masih oke, walaupun besar dulu. Jadi memeriksa itu adalah menginspeksi, itu adalah memeriksa, membandingkan dengan sebuah kriteria tertentu. Nah, semakin awal dia adalah kalau dia sudah memeriksa semua seperti saya di sini, masuk ke saya oke, ya akan aman. Memeriksanya bisa 100%, bisa random. Nah, kalau kemudian saya yakin customer saya ini melakukan hal yang baik seperti yang kita lakukan di sini, berarti pertamanya ketatin gitu. Setiap kali masuk, coba terpaksa lah harus saya ukur, memastikan dia. Terpaksa lah saya ukur dari 2000 masuk, saya ukur 200. Waduh, kan perlu orang gitu kan. Tapi begitu, dari 200 ketemu cuma 1, berarti sekian lah GP-nya atau GPI-nya atau kemampuan dia. Terus diperbaiki sampai suatu hari dia diperiksa nggak pernah rusak, diperiksa nggak pernah ada yang rusak, diperiksa nggak pernah rusak. Mungkin suatu hari bisa saya eliminasi kegiatan saya memeriksa barang dari dia ini, saya hilangkan, kan jadi lebih efisien, saya nggak perlu orang lagi. Nah begitu, kalau dia bagus, sehingga saya perlu kebina. Nah saya kalau sudah memeriksa melakukan ini, semakin awal saya periksa ketemu kesalahan, itu semakin efisien. Kalau udah di sini salah, pada salah di sini udah salah nggak diperiksa, di sini ya mengandung salah, ini salah kok, ya kan? Ini sampai di sini ketahuan terakhir, wah ini pipanya nggak, ini padahal udah dipotong, udah diles ya mubadir. Jadi semakin awal diperiksa, semakin bagus. Pemeriksaannya bisa 100%, bisa sampling. Nah, awalnya mungkin kelas sekali 100%. Nah, kemudian lama-lama bisa berkurang menjadi sampling, menjadi dari samplingnya dari 1000 diambil 10, lama-lama diambil sambil 5, lama-lama diambil cuma 2, lama-lama diambil cuma 1, sampling aja karena di sini reliable, handal gitu. Ya, kalau di sini maju ke sini terus ke sini, kalau ini bagus semua karena ini bagus, ininya bagus semua sampai di sini oke, dia senang. Itulah tadi smile. Jadi good job dari dia. Dan kalau semua industri begini, ya ini ya hidup karena ini menerima uang dari sini, ini ya hidup karena dibayar oleh ini suka
suka membayar ke sini, ini suka membayar ke sini, semuanya suka, everybody. Orang yang mengerjakan apa juga suka, karena perusahaan dibayar terus ya ada untungnya, dibayar gitu. Ya untung kepada pimpinan puncak sama ini ya pasti beda lah, karena dia punya risiko, sudah menaruh uangnya, ada risiko rugi, ada risiko ini, risiko bangkrut, kemudian harus membayar semua, nggak mau tahu minta uang pesangon, ya itu semua ada risiko. Ya jadi inspeksi begitu, quality control adalah memastikan ini, tapi masih dalam lingkup kecil ya. Kalau quality assurance, kalau ada kesalahan, ya kan, bagaimana sebenarnya kesalahan itu preventif, lebih ke perbaiki sistemnya supaya besok lagi tidak terjadi. Kalau quality, salah, ini salah, menemukan kesalahan, ya kan, kegiatannya kemudian ya memilahkan jangan sampai yang tidak bagus masuk ke next proses misalnya gitu, itu quality control. Tapi kalau kemudian quality assurance atau dalam lingkup manajemen atau sistem, ya kemudian bagaimana yang salah-salah yang kamu tadi diperbaiki supaya salah itu bisa diperkecil sampai suatu hari hilang gitu. Itulah kondisi improvement. Jadi sebenarnya kalau dalam quality assurance ya menurut saya ya sebuah kegiatan yang untuk memastikan bahwa sistemnya suatu hari menjadi sistem yang benar gitu, ya tidak yang salah gitu. Nah itulah assurance. Kontrol, memeriksa untuk memastikan sama dengan sesuai dengan inspeksi adalah kegiatan memeriksa itu sendiri, inspeksi membandingkan terhadap sesuatu yang jadi inspeksi di dalam quality control kalau memang mau ditanggapi dengan baik, ya kan, itu menjadi quality assurance nanti, menjadi quality. Tapi kalau ya pilah ya sudah masuk terus ya, nggak perlu perbaikan, masuk terus ya, tinggal dipilah aja, kamu pilah mana yang oke enggak gitu, ya jebol lama-lama ya kan. Berarti dari ada yang di sini sampai dibuang kan, di sini kan diperiksa oke, lewat, diperiksa nggak oke, dibalik lagi ke sini, di repair atau apa. Kalau nggak bisa di repair ya dibuang lah. Itulah yang efisiensi nggak, dari 10 material yang masuk ternyata jadi cuma 1 yang 9 dibuang, itu nggak efisien, ya pasti cost-nya akan berbeda. Itulah hubungannya efisiensi sama itu tadi. Gitu teman-teman ya, makasih.